Empat sahabat mendaki Gunung Lawu lewat jalur Candi Cetho. Malam pertama di pos 3, salah satu dari mereka mengaku melihat seorang wanita berbaju kebaya putih berjalan tanpa alas kaki di jalur terjal. Semakin ke puncak, gangguan mistis makin sering. Suara gamelan, bau bunga, hingga sosok wanita yang menatap mereka dari kabut. Satu persatu mengalami kerasukan. Pendakian berubah jadi teror. Saat mereka sadar wanita itu menuntut tumbal baru untuk menjaga jalur mistis Lawu. Namaku Dimas. Aku masih ingat jelas pendakian itu. Pendakian yang sampai hari ini membuatku bersumpah tak akan lagi main-main dengan jalur mistis Gunung Lawu. Waktu itu, aku dan 3 teman, Yoga, Wira, dan Lintang, berencana naik Lawu via jalur Candi Cetho. Jalur ini terkenal mistis, tapi kami tertarik karena jalurnya lebih sepi dan katanya pemandangannya paling indah. Kami sampai di base camp Cetho sore hari, naik mobil bak terbuka dari terminal Karangpandan. Suasana di sekitar candi begitu sepi. Angin sore berembus dingin menembus jaket tipis yang kupakai. Beberapa kali aku mencium bau dupa terbakar, padahal tak ada yang terlihat menyalakan. Sebelum benar-benar mulai naik, kami sempat duduk di pelataran Candi Cetho. Yoga, si paling cuek di antara kami, justru tertawa-tawa memotret arca di gapura. Wira, yang orangnya paling kalem, cuma geleng-geleng sambil bilang, "Gak usah aneh-aneh, Yok, ini tempat keramat." Lintang, satu-satunya perempuan di tim kami, sejak awal sudah pucat. Tangannya dingin waktu ku genggam. Dia bilang, "Aku kayak ngerasa dilihatin." Aku pikir itu cuma sugesti. Maklum jalur Cetho memang terkenal banyak penjaganya. Tapi entah kenapa bulu kuduku juga berdiri tanpa sebab. Menjelang maghrib, kami dipanggil Pak Rono, juru kunci setempat. Beliau menatap kami satu persatu. Tatapannya dalam, matanya merah seperti orang habis begadang. Suaranya pelan tapi nadanya bikin kami merinding. "Kalau nanti di jalur dengar suara gamelan, jangan nengok ke belakang. Jangan bersiul. Jangan sembarangan buang kata kotor. Di sini yang halus masih mau ditemani manusia." Yoga cuma nyengir, "Sok berani." Tapi aku bisa lihat dari gerakan tangannya dia agak gemetar. Setelah pamit, kami mulai melangkah. Jalur awal masih berupa jalan tanah datar di pinggir kebun teh. Langit makin gelap, suara jangkrik mulai riuh, dan kabut tipis menutup punggung Candi Cetho di kejauhan. Di pertigaan menuju pos 1, aku berjalan paling depan. Langkahku rasanya berat. Ada semacam rasa enggan melangkah lebih jauh, padahal jalur masih ringan. Di belakangku, Lintang sering menoleh ke kanan dan kiri. Sesekali dia berhenti, seperti mendengar sesuatu. "Mas, kalian denger enggak? Kayak ada yang bisik-bisik." Lintang berbisik nyaris tak terdengar. Aku menoleh ke Wira, yang juga tampak heran. Suara angin malam makin kencang. Dedaunan bergesekan menimbulkan suara aneh seperti orang berlari kecil. Kami berhenti sebentar di sebuah batu datar yang biasa dipakai pendaki untuk istirahat. Aku menyalakan senter kepala. Cahayanya menyorot pepohonan pinus di depan. Samar-samar aku merasa ada bayangan putih melintas cepat di balik batang pohon. Rasanya hanya sepersekian detik, tapi cukup membuat jantungku berdegup kencang. Yoga tertawa kecil, pura-pura berani. "Ah, paling monyet. Ayo jalan lagi, keburu kabut turun." Tapi langkahku malah makin berat. Di pos 1, suasananya makin aneh. Kami mendengar suara ranting patah, padahal tak ada angin kencang. Lintang berkali-kali menarik ujung jaketku. "Mas Dimas, beneran, aku kayak diikutin." Aku menepuk bahunya, berusaha menenangkan meski dalam hati aku juga mulai panik. Kami putuskan istirahat agak lama di pos 1. Wira merapal 2 pelan sambil menegakkan kerah jaketnya. Aku melirik ke Yoga yang masih sibuk merekam video. Di ujung shelter, aku sempat melihat seperti ada kain putih terikat di pohon besar. Awalnya kupikir kain penanda jalur. Tapi saat kusorot pakai senter, kain itu seperti bergerak pelan.
turun ke bawah lalu hilang di balik kabut. Lintang menangis tertahan. Dalam hati aku berdoa semoga ini cuma awal yang bikin merinding. Tapi ternyata ini baru pembuka mimpi buruk kami di jalur Cetho. Aku menarik napas dalam, menatap jalur ke pos 2 yang mulai tertutup kabut tipis. Dalam hati, aku cuma bisa mengingat pesan Pak Rono, kalau dengar suara gamelan, jangan menoleh ke belakang. Aku masih ingat betul bagaimana dinginnya kabut malam itu, merayap masuk ke sela-sela jaket tipis yang kupakai. Setelah istirahat cukup lama di pos 1, kami memutuskan melanjutkan perjalanan ke pos 2. Jalur di depan semakin gelap, hanya diterangi cahaya senter kepala yang temaram. Lintang berjalan paling belakang. Suaranya makin jarang terdengar. Sejak di pos 1 tadi, dia sering membisikkan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Katanya, ada yang jalan di sampingnya. Tapi aku pura-pura tak dengar. Aku sendiri sudah merasakan aura aneh. Suara ranting patah yang tak wajar. Desir angin yang seolah membawa bisik-bisik lirih. Di jalur menanjak, langkah kaki kami saling rapat. Saat sampai di sebuah tanjakan licin yang banyak lumutnya, Wira terpleset. Senter kepalanya jatuh ke tanah. Kami semua berhenti, menolongnya. Suara kami saling bercampur dengan deru napas yang makin berat. Dan disitulah aku mendengarnya untuk pertama kali. Suara gamelan, lembut, pelan, seperti ditabuh dari kejauhan, lalu perlahan semakin jelas. Alunan kenong, saron, gong, bercampur jadi satu. Jantungku serasa berhenti. Apa kalian dengar? Tanyaku pelan. Yoga menoleh cepat. Wajahnya kaget tapi masih berusaha sok tenang. Suara apa? Mas? Angin kali. Lintang menggenggam lenganku erat. Telapak tangannya dingin seperti es. Mas Dimas, itu gamelan kan? Dengarkan? Jangan bohong. Aku menarik napas. Dengar. SSST. Jangan ribut. Ingat pesan Pak Rono. Wira berdiri pelan, menepuk debu di celananya. Matanya celingukan ke kiri dan kanan. Senter kepalanya masih menyorot pepohonan pinus yang berdiri rapat di sisi jalur. Kabut turun makin tebal, seperti selimut putih yang menelan cahaya senter. Aku menahan degup jantung. Suara gamelan itu semakin dekat. Seolah-olah ada arak-arakan yang berjalan pelan di jalur sebelah. Tapi tak ada cahaya lampu, tak ada bayangan manusia. Hanya alunan gamelan yang naik turun, menembus dinginnya kabut. Lintang mulai menangis. Bahunya bergetar. Aku menariknya ke pelukan, berusaha menenangkan. Jangan nengok. Jangan nengok ke belakang. Bisikku pelan, hampir putus suara. Tiba-tiba, Yoga mengangkat ponsel, mencoba merekam. Biar kubuktikan, paling suara pendaki lain, katanya. Tapi siapa pendaki lain jam segini di jalur Cetho, di tengah kabut setebal ini? Saat Yoga memutar rekaman singkatnya, suara gamelan masih samar. Tapi di detik kelima, muncul suara lain, seperti suara tawa pelan, suara perempuan. Tawa yang tidak wajar, parau, menggema entah dari mana. Wira langsung merebut ponsel Yoga, mematikan rekaman. Goblok, udah jangan main-main. Ini bukan suara orang. Aku menoleh ke arah Lintang. Mata Lintang menatap kosong lurus ke jalur belakang kami. Bibirnya bergetar. Dia di situ, Mas, di samping pohon itu. Aku menyorot senter ke arah yang ditunjuk Lintang. Samar-samar, kulihat seperti ada kain putih panjang menggantung di cabang pohon. Awalnya diam, lalu perlahan bergoyang, seperti melambai. Kabut menutupi lagi. Dalam sepersekian detik, kain itu hilang, seolah tak pernah ada. Kami saling pandang, tak berani mengucap kata-kata. Aku hanya bisa merasakan udara di sekitarku jadi lebih dingin. Nafasku membentuk embun putih. Suara gamelan perlahan memudar, tapi berganti suara lain. Desir angin membawa bisikan, samar, seperti orang membacakan mantra.
Kami bergegas melanjutkan langkah. Jalanan makin licin. Aku memegang tangan Lintang erat-erat. Di belakangku, Wira merapalkan doa setengah berbisik. Yoga yang biasanya cerewet kini diam 1000 bahasa. Di pos 2, kami memutuskan berhenti lagi. Shelter kayu kecil di sana tampak reot. Dindingnya bolong-bolong tertutup lumut basah. Kami duduk rapat di lantai kayu. Suara hujan rintik mulai turun, menetes di atap seng yang bocor di sana-sini. Tiba-tiba, suara gamelan itu terdengar lagi, pelan, seolah semakin jauh, tapi masih ada. Aku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar menyesal naik lewat jalur ini tanpa persiapan batin. Lintang masih menangis tertahan, bibirnya komat kamit membaca doa seadanya. Aku menatap Wira, lalu Yoga, yang kini menggigil di pojokan shelter. Dalam hati aku bertanya, kalau suara gamelan ini menandakan kehadirannya, lalu siapa yang tertawa di rekaman ponsel Yoga barusan? Aku menarik napas panjang. Malam masih panjang, dan ini baru permulaan teror di Gunung Lawu. Kabut di pos 2 malam itu tak pernah benar-benar pergi. Meski hujan rintik sudah reda, hawa dingin menusuk tulang. Kami tidur bergantian di shelter reot. Aku sempat terlelap sebentar, tapi suara gamelan samar masih terdengar seperti mimpi buruk yang menolak pergi. Sekitar jam 3 pagi, kami putuskan melanjutkan perjalanan ke pos 3. Kepala terasa berat, kaki kaku kedinginan. Jalur makin menanjak, licin oleh lumut basah. Pohon pinus rapat berdiri di kanan kiri jalur, seolah menutup pandangan. Aku berjalan paling depan, Yoga di belakangku, Wira dan Lintang di barisan terakhir. Angin berembus pelan, membawa bau wangi aneh. Bukan bau hutan basah, tapi semacam bau bunga, mirip bunga melati yang sering dipakai untuk sesajen. Aku menoleh ke Wira, dia hanya mengangguk pelan. Kami sama-sama merasakan hal yang sama. Lintang mulai sering menarik ujung jaketku, berbisik, "Mas, di belakangku kayak ada yang ngikutin." Aku pura-pura tak dengar. Aku hanya takut kalau mengiyakan. Rasa takutnya makin menjadi-jadi. Langkah kaki kami semakin rapat. Di tanjakan lumut yang licin, Yoga sempat terpeleset. Senter kepalanya jatuh. Mati seketika. Aku menunggu Yoga menepuk-nepuk lampunya sambil mengumpat pelan. Saat itulah Lintang menjerit kecil. Suaranya lirih, nyaris tenggelam dalam kabut tebal. Mas Dimas, ada orang di depan." Aku menoleh cepat. Jalur di depan kosong. Hanya batang pohon dan kabut tebal yang bergulung-gulung. "Mana? Jangan bercanda, Tang." Lintang menarik napas cepat. Matanya berkaca-kaca. "Barusan ada yang jalan. Perempuan, Mas. Pakai kebaya putih. Dia jalan di tanjakan ini. Jalannya pelan banget." Aku menelan ludah. Yoga bangkit, wajahnya tegang. "Mana ada orang jam segini di jalur ini? Pendaki lain juga nggak ada." Wira melangkah maju, menyorot tanah basah dengan senternya. Tanah merah yang licin itu tampak seperti biasa, basah, penuh jejak kaki kami sendiri. Tapi di sisi jalur, tak jauh dari tempat Lintang menunjuk, terlihat jelas bekas telapak kaki. Ukurannya kecil, seolah kaki perempuan, dan anehnya telanjang, tanpa alas sama sekali. Aku menunduk, mencoba meraba jejak itu. Tanahnya dingin, basah, jejaknya tampak baru, sangat jelas, tapi hanya sepasang, tak ada jejak lanjutan ke depan. Seolah-olah sosok itu hanya menapakkan kaki, lalu menghilang ke udara. Lintang gemetar, tangannya menutup mulut. "Itu dia, Mas." Dia berdiri di situ. Terus dia jalan ke kiri, ke semak. Aku mengarahkan senter ke semak di samping jalur. Tidak ada apa-apa, hanya kabut yang menggumpal, menutupi pandangan. Tapi entah kenapa aku merasa seperti dilihatin dari balik gelapnya rimbun semak-semak itu. Yoga meraih pundakku. "Udah, ayo cepet naik. Nggak usah lihat aneh-aneh."
Wira menatap jejak kaki itu lama. Ini bukan manusia. Kalau manusia, pasti jejaknya berlanjut. Ini nggak ada. Suaranya pelan, seperti bicara pada diri sendiri. Kami terpaksa jalan lagi, meski Lintang berkali-kali menoleh ke belakang. Suara langkah kami terdengar aneh di telinga, seperti ada langkah tambahan yang tak sinkron dengan irama jalan kami. Seperti ada orang kelima yang mengikuti. Langkahnya pelan, malas, berat. Di tikungan jalur menanjak, kabut semakin rapat. Aku bisa merasakan bulu tengkuku berdiri. Dalam hati aku berdoa, apapun yang ikut, jangan ganggu kami lebih jauh. Tapi suara hati itu seperti tak ada gunanya. Di pos 3, hanya ada satu pondok kayu kecil. Dindingnya bolong, atapnya bocor. Kami duduk di lantai kayu, menyalakan kompor kecil untuk sekadar merebus air hangat. Tangan Lintang gemetar saat memegang gelas. Matanya kosong, tatapannya lurus ke arah hutan gelap di samping pondok. Aku lihat dia lagi, bisiknya tiba-tiba. Aku tertegun. Siapa? Perempuan itu. Dia berdiri di antara pohon. Wajahnya pucat, rambutnya panjang, matanya kosong. Dia senyum ke aku. Mas. Senyumnya aneh. Aku menelan ludah, tak tahu harus menjawab apa. Di antara suara kompor mendesis, aku mendengar lagi suara gamelan. Sangat pelan, seolah tertiup angin. Aku memejamkan mata. Rasanya kami memang tak pernah benar-benar mendaki sendirian. Kami saling pandang, masing-masing menunduk. Tak ada yang bicara. Hanya satu yang terpikir di kepalaku. Sepertinya jalur ini memang minta tumbal. Dan kita baru saja mengetuk pintu yang salah. Setelah beristirahat sebentar di pos 3, kami memutuskan untuk lanjut berjalan lagi meski kabut semakin tebal. Jalur makin menanjak, akar-akar pohon menjulur menutupi jalan setapak. Angin malam mulai berhembus, membawa bau anyir yang entah datang dari mana. Rasanya seperti ada bunga yang mulai busuk, bercampur dengan bau dupa terbakar. Yoga berjalan di depan sambil merapal doa seadanya. Aku tepat di belakangnya, sesekali menoleh ke Lintang yang jalannya makin berat. Wira yang biasanya paling tenang, kali ini tampak gelisah. Tangannya tak henti merogoh saku jaket, meraba jimat kain hitam yang selalu dia bawa. Menjelang tengah malam, kami tiba di sebuah dataran lapang kecil. Pendaki sering menyebutnya pos bayangan sebelum Pasar Dieng. Di situ ada ruang datar lumayan luas, cukup untuk mendirikan tenda. Meski angin berhembus dingin, suasana di area ini justru terasa lebih pengap. Seperti ada puluhan pasang mata yang menatap dari balik pepohonan. Aku berdiri mematung, menatap pohon beringin besar di pinggir jalur. Aku tidak tahu kenapa, rasanya pohon itu seperti bernafas. Kabut yang menggantung di sekitarnya menimbulkan siluet aneh. Mirip perempuan berdiri membelakangi kami. Aku mengedipkan mata. Siluet itu lenyap. Mas, kita pasang tenda di sini, ya? Badanku udah nggak kuat. Pinta Lintang pelan. Wajahnya pucat. Matanya cekung seperti orang sakit berhari-hari. Wira setuju. Kami bongkar carrier masing-masing, mendirikan tenda kecil dengan tangan gemetar. Suara gesekan pasak dengan tanah terdengar nyaring di antara kabut. Di luar tenda, pepohonan menjulang hitam menembus langit gelap. Kami berempat masuk ke tenda rapat-rapat. Suhu di dalam tetap dingin. Lintang meringkuk di sleeping bag, menggigit bibirnya agar tak menggigil. Wira menyalakan rokok, asapnya memenuhi ruang sempit. Saat suasana mulai sedikit tenang, tiba-tiba terdengar suara langkah di luar tenda. Sangat pelan, berjalan memutari tenda kami. Suara ranting diinjak, suara dedaunan basah bergeser. Aku menahan napas, menatap Yoga yang juga sudah mematikan lampu headlamp. Dalam remang tenda, hanya terdengar detak jantung kami masing-masing. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu tenda. Sunyi. Lintang mulai menangis pelan. Bahunya berguncang. Dia di sini, Mas. Dia mau masuk. Isaknya.
Siapa? Tang? Jangan bilang gitu, bisikku, meski di dada rasanya jantungku mau meledak. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. Kali ini disertai suara gamelan, tapi sangat pelan. Seolah-olah dimainkan tepat di samping tenda. Suara kenong, gong, dan saron bercampur jadi satu. Rasanya aneh sekali, menembus ke kepala. Wira merogoh ponselnya, membuka rekaman suara yang sempat kami rekam di pos 2. Dia memutar ulang, dan sialnya, di rekaman itu bukan cuma suara gamelan yang terdengar. Ada suara perempuan tertawa lirih, lalu tiba-tiba berbisik pelan, "Temani aku." Lintang menjerit, tubuhnya tiba-tiba kejang. Matanya terbelalak kosong, napasnya terengah. Yoga memegang pundaknya, berusaha menahan tubuhnya yang menggeliat. "Baca doa, bacain doa, wai!" teriakku setengah membisik. Wira komat kamit merapal ayat kursi. Suara di luar tenda terdengar semakin ramai, seperti banyak orang berjalan sambil membawa gamelan keliling tenda. Suara sandal gesek tanah, suara gamelan tabuh, suara gumaman orang-orang, semua bercampur dalam kabut pekat. Tubuh Lintang tiba-tiba terangkat sedikit, hanya bahunya yang masih menempel di alas tidur. Bibirnya bergetar, lalu dari mulutnya keluar suara berat, bukan suara Lintang. Suara itu bicara dalam bahasa Jawa halus. "Kowe ora iso bali, ning kene ae, kalian tak bisa pulang. Di sini saja." Yoga menahan bahu Lintang, matanya merah. "Lintang, sadarlah." "Astagfirullah." Wira menggenggam pergelangan tangan Lintang, membacakan doa lebih keras. Aku hanya bisa berpegangan pada tas carrier di sampingku, berharap semua ini hanya mimpi. Tiba-tiba suara di luar tenda lenyap. Sunyi, hanya suara napas kami yang tersengal. Tubuh Lintang terjatuh lemas, keringat dingin membasahi dahinya. Wajahnya pucat pasi, matanya berkedip lambat. Dalam kabut pekat di luar tenda, samar-samar terdengar tawa lirih yang memudar, menjauh di antara pepohonan. Aku tak berani keluar. Malam di pos bayangan itu terasa begitu panjang, seolah waktu sengaja dipelintir oleh penunggu Gunung Lawu. Dan dalam hati, aku sadar pendakian ini takkan pernah lagi sama. Pagi itu, kabut belum juga beranjak pergi. Kami bangun di tenda dengan tubuh letih seperti habis berlari seharian. Lintang masih pucat, matanya bengkak bekas menangis semalam. Yoga diam saja, menatap kosong keluar tenda. Wira duduk sambil meremas-remas jimat kain hitam di tangannya. Mulutnya terus berzikir pelan. Aku merasa kepalaku berat, tengkukku dingin. Sisa kejadian semalam terus menempel di otak. Suara gamelan, langkah berputar di luar tenda, sampai suara Lintang yang tiba-tiba berubah jadi parau. Semua masih jelas. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak mau putus. Kami berkemas dalam diam. Suara kantong plastik kresek, suara tiang tenda dilepas, terdengar jauh, seolah telingaku tersumbat kabut. Lintang sempat menarik tanganku, berbisik, "Mas, jangan ninggalin aku ya." Aku hanya mengangguk sambil meremas tangannya. Kami melanjutkan pendakian ke Pasar Dieng. Jalur mulai datar, pohon makin jarang, berganti semak belukar rendah. Orang bilang Pasar Dieng ini pasar gaib, tempat mereka berdagang. Beberapa pendaki pernah cerita, kalau sedang apes, bisa lihat pasar ini ramai, lengkap dengan penjual, pembeli, bahkan suara transaksi. Semakin dekat, bau melati tercium makin kuat. Bukan bau bunga segar, tapi bau bunga yang sudah direndam air berhari-hari. Anyir, basi, tapi manis. Angin membawa suara sayup-sayup, seperti orang berbisik. Kami saling pandang. Tak ada yang berani tanya suara apa itu. Di area datar yang disebut Pasar Dieng, kami berhenti. Angin mendadak diam. Tak ada kicau burung, tak ada suara serangga. Sunyi, hanya bisikan itu, makin jelas, seperti orang sedang menawar dagangan. Aku menyipitkan mata ke arah bebatuan besar yang berserakan.
Sekilas kulihat ada sesuatu di situ, gundukan daun kering dengan sesajen di atasnya, kembang 7 rupa, rokok kretek separuh terbakar, dan segelas air putih. Lintang menjerit kecil saat hampir menginjaknya. Wira cepat menarik lengannya. Jangan kena, Tang. Kalau kena, bisa ke bawah. Jantungku berdegup makin kencang. Bau dupa entah dari mana muncul, menusuk hidung. Mata Lintang berkaca-kaca. Mas, aku lihat orang duduk di situ. Banyak banget, kayak pasar beneran. Aku menoleh. Tak ada siapa-siapa, hanya kabut bergulung. Tapi bulu kuduku berdiri. Yoga tiba-tiba berbisik, suaranya pelan tapi jelas. Aku juga lihat, Mas, ada ibu-ibu jualan di batu besar. Dia senyum ke aku, giginya hitam semua. Wira menghela napas panjang, menatapku. Kita harus cepat. Jangan ada yang jawab kalau dipanggil. Kami melangkah pelan, memutari gundukan sesajen itu. Kabut di Pasar Dieng menutupi pandangan ke jalur depan. Aku merasa seperti berjalan di lorong putih tak berujung. Bisikan itu makin ramai. Tiba-tiba, di samping jalur, aku melihat sesajen lain. Kali ini lebih aneh. Ada kepala ayam hitam, terpenggal, darahnya sudah kering. Di sampingnya, bunga melati berserakan. Lintang menarik lenganku lagi. Suaranya gemetar. Mas, dia berdiri di situ, perempuan itu. Aku mengarahkan senter. Kabut terlalu tebal. Tak ada apa-apa, tapi perasaanku bilang, dia benar-benar ada. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Ranting dan dedaunan beterbangan. Pasir halus menampar wajahku. Dalam suara angin itu, aku jelas mendengar suara orang tertawa lirih, lalu berganti isak tangis. Wira berteriak pelan, "Jangan lihat ke belakang, jalan terus." Aku menunduk, memegang tangan Lintang erat. Yoga berulang kali memegang lehernya sendiri, seperti kesulitan bernapas. Langkah kami makin cepat. Saat melewati jalur keluar Pasar Dieng, aku menoleh ke samping tanpa sadar, dan disitulah aku melihatnya. Sosok perempuan berkebaya putih lusuh, berdiri di antara pohon kecil. Wajahnya pucat, rambutnya panjang menutupi setengah muka. Matanya menatapku lurus. Senyumnya tipis, tapi bukan senyum manusia. Aku buru-buru menoleh ke depan lagi. Dada rasanya mau pecah. Lintang terisak, bahunya gemetar. Dia mau kita, Mas, bisiknya. Aku tak berani menjawab. Dalam hati aku hanya bisa pasrah. Langkahku makin cepat, menapaki jalur setapak keluar dari area pasar gaib itu. Suara bisikan di belakang perlahan menjauh, tapi bau bunga melati itu masih terus menempel di hidungku. Pasar Dieng sudah kami lewati. Tapi rasanya kami belum benar-benar meninggalkan mereka di sana. Di setiap langkah, bayangan perempuan itu semakin dekat di belakang kami. Setelah keluar dari Pasar Dieng, langkah kami makin berat. Jalur di depan semakin menanjak. Akar-akar pohon menjulur seperti ular licin di tanah merah. Kabut menebal lagi, menutup matahari pagi yang tadinya sempat menyembul malu-malu di balik pucuk pinus. Kami memutuskan beristirahat di sebuah batu datar di pinggir jalur. Suara napas kami terengah. Lintang terduduk lemas, punggungnya bersandar di carrier. Mata Lintang tampak merah, pandangannya kosong menatap ke arah kabut. Yoga duduk tak jauh darinya, menggenggam botol minum dengan tangan bergetar. Aku pusing banget. Mas, kayak ada yang bisik-bisik di kepala, katanya pelan. Aku menepuk bahunya. Meski dalam dada, napasku juga terasa sempit. Bau bunga melati masih terus tercium, menempel di ujung hidung. Rasanya seperti tak pernah benar-benar hilang sejak Pasar Dieng. Wira berjalan pelan ke belakang batu, menghadap ke jalur menurun. "Kalian denger enggak?" tanyanya tiba-tiba. Aku diam. Perlahan, aku mendengar suara itu lagi. Samar. Seperti nyanyian sinden bercampur tabuhan gamelan. Suara itu datang bersama angin yang berputar pelan.
Aku menunduk, merapatkan jaket. Kulit leherku meremang. Lintang mulai terkantuk. Kepalanya terkulai di bahuku. Tidur dulu aja, Tang. Biar badannya kuat. Bisikku. Wira menoleh ke arahku. Wajahnya tegang. Kalau mimpi aneh, banguninnya, Mas, katanya pelan. Aku mengangguk, meski tak yakin bisa menepati janji itu. Entah sejak kapan, aku pun tertidur. Rasanya seperti jatuh ke lorong gelap. Angin dingin menembus tulang. Dalam mimpiku, aku berdiri di tengah kabut putih pekat. Tak ada pohon, tak ada tanah, hanya kabut, tebal, basah, menempel di kulit. Di depanku, samar-samar muncul sosok perempuan. Dia duduk di atas batu hitam besar, kebaya putihnya lusuh, ujungnya basah meneteskan air hitam ke tanah. Rambutnya panjang, menutupi separuh wajah pucatnya. Tangannya sibuk merangkai bunga melati menjadi untayan panjang. Dia mendongak, matanya hitam legam tanpa bola mata. Bibirnya tersenyum tipis. Senyum yang tak membuat tenang, justru menimbulkan rasa dingin yang merambat dari kaki ke ubun-ubun. Aku tak bisa bergerak, mulutku terkunci. Hanya suara gamelan yang terdengar makin nyaring. Dia berbisik, suara pelan, parau, tapi seolah menggema di telinga. Kowe kene wae, temani aku. Aku ingin berbalik lari, tapi kakiku seperti tertanam di tanah. Kabut makin menebal, berubah jadi embun yang menetes dari rambutnya, mengalir ke batu, membasahi tanah di bawahnya. Aku terkejut saat tiba-tiba dia berdiri, mendekat perlahan. Tangannya terulur, kukunya panjang, hitam, kotor. Wajahnya makin dekat. Bau anyir busuk bercampur bau melati busuk memenuhi hidungku. Dalam detik itu, aku terbangun. Dadaku naik turun cepat. Nafasku tersengal. Tanganku memegangi dada, merasakan jantungku berdetak liar. Aku menoleh ke Lintang. Dia juga masih tertidur, tapi wajahnya pucat, keringat dingin membasahi dahinya. Mulutnya bergerak-gerak, seperti orang berbicara dalam tidur. Aku menepuk pipinya pelan. Tang, bangun. Lintang menggeliat, lalu tiba-tiba membuka matanya. Mata itu kosong, menatapku tanpa berkedip. Bibirnya pecah-pecah, berbisik pelan, tapi suaranya bukan suara Lintang. Lebih dalam, parau, seperti dua suara saling menindih. Jangan pulang, sini aja. Aku tersentak, menahan napas. Wira yang mendengar juga segera mendekat, menepuk pipi Lintang lebih keras. Yoga hanya bisa memeluk lutut, gemetar. Setelah beberapa detik yang rasanya seperti jam, Lintang mengerjap. Matanya berkedip, napasnya kembali normal. Dia menatapku, wajahnya ketakutan. Mas, dia mimpiin aku. Dia duduk di batu. Dia minta aku temenin dia di laut. Aku hanya bisa memandang Wira dan Yoga. Kami sama-sama tahu, ini bukan mimpi biasa. Kabut di sekitar kami makin pekat, menelan jalur pendakian. Angin berembus pelan, membawa suara gamelan yang lagi-lagi muncul entah dari mana. Dan di sela suara gamelan itu, aku masih bisa mendengar suara perempuan tertawa lirih, tawa yang menempel di telinga, seolah menandakan bahwa mimpi itu belum berakhir. Kami cuma sedang dipaksa membuka mata, padahal jalur gelap di Gunung Lawu baru benar-benar dimulai. Setelah insiden mimpi aneh itu, kami semua benar-benar kehilangan semangat. Rasanya Gunung Lawu tak lagi menampakkan sisi indahnya. Jalur di depan masih menanjak, tapi langkah kami makin lambat, seolah ada beban berat menempel di punggung. Lintang berjalan di sampingku, wajahnya pucat pasi. Sesekali dia memegangi pundakku seperti takut terlepas. Wira yang biasanya jadi penenang kini justru paling sering menatap ke belakang. Yoga, sejak semalam dia berubah. Matanya sayu, jalannya gontai. Kadang-kadang dia bicara sendiri, bergumam pelan dengan kata-kata yang kami tak paham. Di pos 4, kami berhenti lagi.
Jalur di sini lumayan landai, tapi hawa dingin menembus jaket. Kabut menggantung di sela-sela pohon cemara. Angin sesekali berembus membawa bau melati anyir. Rasanya bau itu menempel di pori-pori kulit, tak mau hilang. Kami duduk di batang pohon tumbang. Yoga tiba-tiba tertawa kecil, lalu menatapku dengan mata merah. "Mas, kalau Lawu minta tumbal, siapa di antara kita?" katanya pelan, nadanya datar. Aku menelan ludah, menatapnya tajam. "Jangan ngomong sembarangan. Yok, jangan bikin tambah panik." Yoga masih tersenyum. Aku dengar dia bisik di kupingku. "Siji wae, siji cukup. Satu saja," katanya. Lintang menutup telinga, tubuhnya gemetar. "Mas, jangan dengerin dia. Jangan, Mas." Wira mendekat ke Yoga, menepuk pundaknya keras. "Sadar, Yok, kita semua harus pulang. Nggak ada yang ditinggal di sini." Tapi Yoga hanya menunduk, tertawa pelan. Matanya kosong menatap tanah. "Dia sudah milih, Mas. Dia sudah milih." Aku bangkit berdiri, menendang ranting di depanku. Rasa kesal bercampur takut mendidih di dada. Di kepalaku, suara gamelan itu muncul lagi, samar, mengiringi bisik-bisik yang entah datang dari mana. Lintang tiba-tiba berdiri kaku. Pandangannya menembus jalur pendakian di depan. Bibirnya bergerak, suaranya pelan tapi jelas terdengar di telingaku. "Dia mau aku. Dia udah datangin aku di mimpi. Kalau aku nggak ikut, kalian juga nggak bakal pulang." Aku memeluk Lintang erat-erat. "Jangan ngomong begitu. Kita semua turun bareng. Paham?" Lintang menangis, bahunya bergetar hebat. "Aku capek, Mas. Aku takut." Dia ikuti terus. Dia duduk di sebelahku pas tidur. Dia bisik, "Temenin aku, tinggal di sini. Aku nggak kuat." Wira membacakan doa pelan. Tapi Yoga tiba-tiba berdiri, menatap kami satu persatu dengan mata merah. "Kalau dia mau satu tumbal, kenapa nggak kita kasih aja? Biar selesai, biar kita bisa pulang." Tangan Wira langsung mendarat di pipi Yoga. Plak! Suara tamparan itu menggema di antara kabut. Yoga terhuyung, tertawa pelan, lalu menatap kami lagi. Senyumnya aneh, dingin, sama sekali bukan senyum Yoga yang biasanya konyol. Aku lihat dia, perempuan berkebaya itu. Dia jalan di jalur samping. Dia bisik, "Siapa mau pulang? Kasih aku satu." Aku menarik napas panjang. Di hati kecilku, aku tahu jalur ini tak akan melepaskan kami semudah itu. Suara gamelan muncul lagi, pelan tapi menekan dada. Di sela gamelan, ada suara perempuan tertawa kecil, tawa yang sama seperti di tenda semalam. Kabut di jalur depan perlahan menyingkap sedikit. Sekilas, aku melihat bayangan putih berjalan di antara pepohonan. Langkahnya pelan, kebaya lusuhnya berkibar. Meski samar, aku bisa rasakan tatapannya, menembus dadaku, menagih sesuatu yang belum lunas. Lintang menunduk, menangis tanpa suara. Yoga berdiri kaku, senyumnya makin lebar. Wira menatapku, matanya merah berkaca-kaca. Kami sama-sama tahu, kalau benar jalur ini minta tumbal, siapa di antara kami yang harus rela? Angin tiba-tiba berembus kencang. Dedaunan beterbangan, membawa bisikan yang terdengar seperti mantra Jawa kuno. Dingin menembus tulang, kabut menutup jalur lagi. Dan di sela kabut, samar ku dengar suara yang tak akan pernah kulupa. Suara lirih, perempuan, berbisik di telingaku. "Siji wae, siji cukup." Di antara kabut, rasa takut, dan suara gamelan yang entah datang dari mana, kami hanya bisa saling menatap. Tak ada jawaban, tak ada yang siap. Tapi di hati kecilku, aku mulai sadar, salah satu dari kami mungkin tak akan pernah pulang. Kami melanjutkan perjalanan lagi dengan langkah yang makin berat. Di punggung, carrier seolah bertambah 2 kali lipat bebannya.
Tapi beban paling berat sebenarnya menempel di dada. Rasa takut, cemas, dan pertanyaan yang terus terngiang. Siapa yang akan diambil? Lintang berjalan paling dekat denganku. Tangannya tak pernah lepas dari pundakku. Wira sesekali menoleh ke belakang, memeriksa Yoga yang kini berjalan paling belakang. Tatapan Yoga kosong, mulutnya terkadang berbisik sendiri. Kabut di jalur semakin tebal. Cahaya senter menabrak dinding putih pekat. Angin berhenti bergerak. Hutan lawu mendadak sunyi. Tak ada suara dedaunan bergesek. Tak ada jangkrik. Tak ada burung. Aku tahu ini bukan sunyi biasa. Sunyi ini terasa penuh. Seperti sedang diawasi ratusan mata tak kasat mata. Mas, aku nggak kuat. Suara Lintang gemetar. Napasnya pendek-pendek. Dia menunduk. Bahunya bergetar. Aku merangkulnya. Sedikit lagi. Tang, kita harus jalan terus. Jangan berhenti di sini. Wira berjalan mendekat, menatapku dengan sorot mata cemas. Mas, Yoga kemana? Bisiknya. Aku menoleh cepat ke belakang. Kabut pekat menelan jalur hanya beberapa meter di belakangku. Tak ada bayangan Yoga. Tak ada suara langkah kaki. Yoga, panggilku. Suaraku menggema aneh di antara kabut. Tak ada jawaban. Hanya keheningan. Lintang langsung menangis. Jangan mas. Jangan pisah mas. Dia udah diambil. Isaknya. Aku mencoba menahan panik. Tenang dulu. Yoga, panggilku lagi. Lebih keras. Wira maju beberapa langkah ke belakang, menyorot kabut dengan senter, dan di sanalah aku melihatnya, bayangan hitam samar berdiri di sela pepohonan. Sekilas seperti Yoga, tapi caranya berdiri kaku, kepalanya menunduk aneh, membuat bulu kuduku meremang. Wira memanggil pelan, "Yok, ayo balik, Yok." Bayangan itu mendongak. Dalam sorotan senter, wajahnya samar terlihat. Itu memang Yoga, tapi senyumnya, senyum lebar yang dingin. Bibirnya pecah-pecah, matanya menatap kosong. Di belakangnya, kabut membentuk siluet lain. Perempuan berkebaya putih lusuh, berdiri setengah membungkuk. Rambut panjangnya menutupi dada, tangannya terulur ke bahu Yoga. Aku menahan napas. Wira mundur, menutup mulutnya. Suaranya serak, dia dijemput. Yoga tiba-tiba tertawa pelan. Suaranya parau bercampur serak. "Siji wae, siji cukup," katanya. Lintang menjerit, jatuh terduduk. Aku memeluknya erat. "Jangan lihat, jangan nengok, Tang." Kabut di sekitar Yoga makin pekat. Sosok perempuan itu mendekapnya dari belakang. Samar, aku melihat kepala Yoga miring pelan, menempel di bahu perempuan itu. Senyumnya tetap menakutkan, bibirnya bergerak seperti mengucap terima kasih. Dalam hitungan detik, kabut menelan mereka. Senter Wira hanya memantul di dinding putih. Sunyi, tak ada suara gamelan, tak ada bisikan, hanya sunyi yang rasanya lebih mencekik daripada teriakan. Lintang gemetar hebat di pelukanku. Dia udah diambil, Mas. Yoga udah jadi tumbalnya. Wira mundur perlahan, menunduk. Kita harus turun, Mas. Kita harus cepat. Tapi dalam hati aku tahu, meski satu sudah diambil, belum tentu jalur ini akan melepaskan kami dengan mudah. Suara angin tiba-tiba bertiup lagi, pelan, seperti membawa bisikan. Suara gamelan muncul samar, lalu hilang. Di sela-sela suara angin, ku dengar suara Yoga, parau, jauh, tapi jelas. "Ayo pulang, kalian pulang." Aku menahan air mata. Lintang memelukku makin erat, bahunya bergetar. Di tengah kabut penjemput itu, kami hanya bisa pasrah. Jalur di depan masih panjang, dan Gunung Lawu masih menunggu jatah lainnya. Setelah Yoga diambil, kami bertiga terduduk lama di tengah jalur. Kabut menutupi semua arah, dingin menusuk sampai ke tulang. Lintang memeluk lututnya erat.
bahunya bergetar hebat. Wira hanya menatap kosong ke arah kabut terakhir yoga menghilang. Aku rasanya masih sulit menerima apa yang baru saja terjadi. Segalanya begitu cepat, begitu nyata, tapi terasa seperti mimpi buruk yang diputar terus-menerus. Lintang menangis pelan, suaranya parau. "Mas, dia masih di sini. Yoga masih di sini." Aku menatapnya. "Udah, Tang, jangan gitu. Kita harus turun. Kita harus keluar dari jalur ini sekarang juga." Wira mengangguk. Tangannya gemetar saat merapikan carrier. Satu udah diambil, tapi belum tentu cukup. Aku takut, "Mas, rasanya dia masih ngikutin." Kami mulai melangkah pelan, menembus kabut putih pekat. Jalur menurun yang biasanya terasa ringan kini seperti jalan licin menuju mulut jurang. Setiap ranting patah terdengar seperti bisikan. Setiap hembusan angin membawa aroma melati busuk. Lintang beberapa kali terhuyung. Aku menahan tangannya erat. Dalam remang kabut, aku melihat matanya selalu bergerak ke kanan dan kiri, seolah ada sesuatu yang berjalan sejajar di pinggir jalur. "Dia ikut turun sama kita, Mas," bisiknya. Aku menahan napas. Aku juga merasakan itu. Langkah kaki di belakang kami. Bukan hanya suara ranting diinjak, tapi seperti ada beban berat yang menyeret daun kering. Sesekali terdengar suara cekikikan pelan, lalu hilang di telan kabut. Di tikungan menurun, Lintang tiba-tiba berhenti mendadak. Wira hampir menabraknya dari belakang. "Kenapa, Tang?" tanyaku pelan. Lintang menunjuk ke arah semak gelap di pinggir jalur. "Dia di situ. Dia duduk di situ." Aku menyorot senter. Di balik rimbun semak, samar-samar kulihat kebaya putih lusuh, rambut panjang menjuntai menutupi wajah. Dia duduk di atas batu besar, tangannya meremas untaian melati. Dari sela rambutnya, kulihat bibir pucatnya bergerak, seolah menggumamkan sesuatu. Lintang mundur, memeluk lenganku. "Dia tunggu kita, Mas. Dia mau kita ikut." Wira merapal doa, suaranya bergetar. Tapi semakin keras dia membaca, suara tawa di sekitar justru makin jelas. Seperti ada puluhan orang tertawa menertawakan kami. Kami memaksa langkah kaki menuruni jalur. Kabut semakin pekat. Di depan, bayangan pohon menari seolah mengejek. Aku merasa setiap ranting yang kuinjak akan berubah jadi tangan kurus yang meraih pergelangan kaki. Beberapa meter kemudian, Wira tiba-tiba berhenti. Matanya menatap lurus ke depan. Senter di tangannya bergetar. "Mas, lihat itu," katanya pelan. Aku menoleh. Di jalur setapak, berdiri bayangan hitam. Sosoknya mirip Yoga. Kepalanya tertunduk, bahunya menegang. Saat senter menyorot wajahnya, jantungku serasa pecah. Wajah Yoga pucat, matanya kosong, senyum lebarnya sama persis seperti terakhir dia diambil. Di belakangnya, sosok perempuan berkebaya putih berdiri membungkuk, tangannya memegang bahu Yoga, seolah menuntun, seolah memastikan Yoga tak benar-benar pergi sendirian. Lintang menjerit tertahan, suaranya hilang di telan angin. Suara gamelan terdengar lagi, samar, disusul suara langkah kaki lain, banyak, seperti orang pasar berjalan di belakang kami. Aku merangkul Lintang erat, menatap Wira. "Jalan terus, jangan nengok lagi. Apapun yang terjadi, jangan nengok." Kami menunduk, melangkah cepat, hampir setengah berlari menuruni jalur curam. Napas memburu, lutut bergetar. Di telingaku, suara langkah lain masih mengikuti, kadang cepat, kadang pelan, kadang berhenti mendadak seolah menunggu. Lintang tersandung akar, jatuh terduduk. Aku buru-buru mengangkatnya. Di sudut mataku, kulihat bayangan Yoga masih berdiri di jalur belakang, menatap kami tanpa berkedip. Di sampingnya, perempuan itu tersenyum, rambutnya meneteskan air hitam ke tanah. Wira hampir jatuh berlutut. Bibirnya komat kamit. "Kita nggak akan pulang kalau dia belum puas.
dia masih mau. Aku menarik Wira. Jalan, jalan, Wai, jangan diam. Langkah kaki kami seperti dipaksa, menuruni jalur setapak yang licin. Dada rasanya mau meledak. Napas panas bercampur uap kabut. Di antara suara detak jantung, aku masih mendengar bisikan, "Temani aku, si Jiwai, si Jiwai." Kami belum benar-benar lepas. Satu sudah diambil, tapi kami turun bersama bayangan lain yang tak mau pergi. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, semoga Gunung Lawu melepaskan kami sebelum dia benar-benar menelan yang lain. Langkah kami makin kacau. Turunan jalur yang harusnya membebaskan, justru terasa seperti menuruni jurang licin yang setiap saat bisa menyeret kami jatuh. Lintang terus menangis pelan, suaranya serak, matanya bengkak, tangan kirinya tak pernah lepas dari lenganku. Di belakang, aku bisa merasakan langkah-langkah itu, langkah yoga yang sudah tak seharusnya ada. Kadang dia berjalan cepat, kadang dia berhenti. Kadang suara gamelan muncul dari balik semak, lalu mendadak hilang, meninggalkan bisikan perempuan tua di telingaku. "Ora kabeh eso Bali, si Jiwai." Wira berjalan di depan, menuntun kami meski tubuhnya gemetar. Tangannya tak pernah lepas dari jimat kain hitam. Entah berapa kali dia membaca doa. Suara Wira serak, seperti orang sakit. Setiap kali jalur menurun melandai, kabut seolah menebal lagi. Rasanya jalur Lawu ini tak mau melepaskan kami begitu saja, seperti pusaran yang menahan kami di antara dunia nyata dan dunia yang menagih, tumbal. Di sebuah turunan sempit, Lintang tiba-tiba jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar, matanya menatap lurus ke semak di samping jalur. Aku ikut jongkok, memeluk bahunya. "Mas," dia duduk di situ. "Mas," bisiknya pelan. Aku menoleh cepat, dan di antara kabut, benar saja, samar kulihat perempuan berkebaya putih lusuh itu duduk di akar pohon besar. Rambutnya menutupi sebagian wajah, tapi matanya terlihat jelas, kosong, hitam, dalam, seperti lubang tak berdasar. Di sampingnya, berdiri Yoga, kepalanya menunduk, bahunya kaku. Entah kenapa, kali ini aku merasa dia tersenyum padaku. Bukan senyum Yoga yang konyol, tapi senyum kosong milik orang yang sudah hilang. Aku menahan air mata. Lintang meremas lenganku makin erat. "Ayo pulang, Mas, bawa aku pulang," isaknya. Wira menoleh ke kami. Suaranya pecah. "Kita harus terus jalan. Jangan berhenti." Kami merangkak bangkit, menuruni jalur setapak yang makin licin. Dahan pohon bagai tangan yang merintangi, dedaunan basah menempel di wajah. Di belakang, suara langkah kaki Yoga makin samar, lalu tiba-tiba hilang sama sekali. Tapi rasa dinginnya menempel di tengkuk. Menjelang sore, kabut akhirnya menipis. Pohon pinus berganti ladang teh di kejauhan. Di sela pepohonan, samar kulihat atap rumah penduduk. Aku hampir menangis lega. Saat kaki kami menjejak tanah lapang di pintu rimba Candi Cetho, aku menoleh ke jalur. Tak ada kabut, tak ada bayangan. Hanya jalur tanah setapak, sunyi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Kami bertiga duduk terkulai di pos peristirahatan. Lintang menangis histeris, Wira hanya menatap kosong ke jalur pendakian. Aku tak bisa berkata apa-apa. Beberapa porter yang baru turun sempat menatap kami aneh. Salah seorang mendekat, membawakan air hangat. Dia bertanya, "Kalian berempat kan? Mana satu lagi?" Aku hanya bisa menatapnya. Suaraku tercekat di kerongkongan. Aku mau menjawab, tapi rasanya lidahku keluh. Lintang tiba-tiba bicara lirih, masih terisak. Dia masih di atas. "Pak, Yoga masih di atas." Porter itu menatap kami lama, lalu menghela napas panjang. Dia hanya berbisik pelan, seolah tak ingin orang lain mendengar. "Sudah, Dik, kalau dia sudah dipanggil, jangan dipanggil lagi. Biar Gunung Lawu yang jaga." Aku menunduk.
menggenggam tangan Lintang yang masih dingin. Di kepala, suara gamelan itu muncul sekali lagi, lalu hilang bersama angin sore yang turun pelan di kaki Cetho. Setelah itu, kami tak pernah mendengar kabar tentang Yoga. Tak ada tim SAR, tak ada laporan resmi, karena tak ada yang berani mencari. Di kampung, orang bilang, kalau Gunung Lawu sudah meminta satu, maka satu itu tak punya nama lagi di dunia. Lintang tak pernah naik gunung lagi. Wira pindah jauh, menikah, tapi tak pernah bercerita pada siapapun. Dan aku, kadang masih bermimpi. Mimpi jalur berkabut, suara gamelan, perempuan berkebaya lusuh duduk di akar pohon sambil merangkai melati. Di sampingnya, Yoga berdiri menunduk, menatapku, tersenyum tipis. Kalau kau naik Lawu lewat jalur Candi Cetho suatu hari nanti, jangan pernah menoleh ke belakang saat kabut turun. Karena siapapun bisa jadi tumbal berikutnya. Pulang, tapi namanya tertinggal di Gunung Lawu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor Tak Kasat Mata sampai selesai. Semoga kalian merasa tegang dan penasaran sama kisahnya ya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka cerita seperti ini, dan subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor seru berikutnya. Kalau ada pendapat atau pengalaman seram yang mau kamu share, langsung tulis di kolom komentar ya. Aku senang banget bisa ngobrol sama kalian semua di sana. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa jaga diri dan hati-hati di tempat gelap. Salam horor.